Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak dosen dan teman-teman. Izin mempresentasikan dari kelompok kami yaitu Bait Kompleks beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rainar Arkan, Ignatia Calia, Pelangi Afaya, Tegar Kresna, dan Baranamit. Next. Ini untuk outline kami. Next. Untuk yang pertama, secara administratif, Kompleks Bait berada di perbatasan antara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang meliputi wilayah Bayat dan Cawas dengan Kabupaten Gunung Kidul DIY, khususnya di daerah Gedangsari. Secara regional termasuk zona pegunungan selatan yang terbentuk akibat subduksi Indo-Australia terhadap Eurasia. Next. Secara geologi, daerah ini tersusun oleh beberapa satuan batuan. Bagian utara merupakan basement metamorf berupa sekis dan filit sebagai batuan tertua. Di atasnya terdapat sedimen eosen dari formasi Wungkal Gamping yang terdiri dari batu pasir, napal, batu lempung, dan sisipan batu gamping, menunjukkan lingkungan laut. Selanjutnya berkembang satuan karbonat neogen berupa batu gamping terumbu dan kalkarenit yang mencerminkan laut dangkal. Selain itu, terdapat intrusi batuan beku berumur Pliocene seperti andesit, basal, dan diorit. Untuk struktur geologi daerah ini didominasi oleh lipatan dan sesar yang diakibatkan oleh gaya kompresi dari aktivitas subduksi. Lipatan membentuk antiklin dan sinklin pada batuan sedimen, sedangkan sesar mengontrol penyebaran batuan serta jalur intrusi. Struktur ini juga berpengaruh terhadap morfologi wilayah. Next. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan basement litologi dari Kompleks Bayat, khususnya di daerah Jawa Barat. Basement pada Kompleks Bayat didominasi oleh batuan metamorf yang menunjukkan variasi litologi serta deformasi yang cukup kompleks. Masuk ke gambar utama, yaitu pada gambar C, terlihat singkapan skarn yang berasosiasi dengan marmer. Keberadaan skarn ini menunjukkan adanya proses metasomatisme yang memungkinkan akibatnya interaksi fluida dengan batuan karbonat. Hal ini mengindikasikan bahwa basement Bayat tidak hanya terdiri dari batuan metamorf biasa, namun juga mengalami proses alterasi dan interaksi fluida. Lanjut ke gambar E, pada gambar E terlihat sekis epidot glaukovan yang berasosiasi dengan serpentinit dan juga sekis mika. Keberadaan mineral seperti glaukovan ini sangat penting karena menunjukkan kondisi metamorfisme tekanan tinggi yang umumnya berkaitan dengan lingkungan subduksi. Selain itu, asosiasi dengan serpentinit mengindikasikan adanya keterkaitan dengan material dari mantel atau batuan ultramafik. Lanjut ke gambar B, terlihat sekis grafit dengan foliasi yang berkembang baik. Foliasi ini merupakan hasil dari deformasi selama proses metamorfisme yang menunjukkan bahwa basement Bayat mengalami tegasan tektonik yang cukup intens. Lanjut ke gambar F, terlihat kontak antara marmer dan filit. Kontak ini menunjukkan adanya hubungan antar litologi dalam basement yang mencerminkan kompleksitas sejarah geologi baik dari proses metamorfisme maupun deformasi. Kemudian lanjut ke gambar kanan bawah, yaitu gambar ini terlihat ada sisipan sekis dalam batu gamping numulites. Hal ini menunjukkan hubungan antara basement metamorf dengan satuan penutup yang lebih muda, di mana batuan basement telah terekspos dan kemudian tertutupi oleh endapan sedimen. Lanjut. Selanjutnya untuk petrological evidence, mari kita akan lihat kelompok batuan metamorfnya. Yang pertama kita menemukan adanya sekis hijau di Jawa Timur yang sangat khas dengan struktur foliasi yang searah. Kehadiran mineral kloritnya juga memberikan warna hijau pada batuan. Kedua ada pilit yang memiliki foliasi mineral grafit dan mika. Menariknya, terdapat kuarsa dan kalsit dengan struktur granular yang menandakan batuan asalnya adalah sedimen karbonan. Yang ketiga adalah sekis grafit menampilkan tekstur augen yang disusun oleh kuarsa polikristalin di antara foliasi mika dan grafit. Yang keempat ada marmer dan kuarsit yang ditemukan di Bukit Joko Tua yang tersusun atas kalsit serta kuarsit dengan mineral kuarsa yang saling interlocking. Yang kelima ada serpentinit di pagar jurang terdapat tekstur mesh yang merupakan hasil dari alterasi dari batuan beku basah. Bergerak ke periode berikutnya, kita akan melihat aktivitas sedimentasi yang tercatat dalam beberapa formasi. Formasi Wungkal Gamping dengan bukti petrologis berupa konglomerat polimiktik yang berisi fragmen batuan dasar seperti sekis dan kuarsit. Ada juga batu gamping numulites yang menjadi indikator lingkungan laut dangkal pada kala Eosen. Selanjutnya ada batu pasir kuarsa yang secara mikroskopis batuan ini didominasi oleh kuarsa polikristalin yang membuktikan bahwa materialnya berasal dari rombakan batuan metamorf di bawahnya. Kemudian di formasi Kebebuta dicirikan oleh komponen vulkanik yang mulai kuat seperti batu pasir vulkanik dan feldspatik arenit yang kaya akan feldspar dan fragmen vulkanik klastik. Dan juga kita akan menemukan vitrik tuff yang telah mengalami proses solidasi. Eh, Kemudian kita masuk ke bukti magmatisme dan metamorfisme kontak, di mana panas dari intrusi ini menyebabkan metamorfisme kontak. Buktinya adalah
dengan penemuan hornfels yang terbentuk dari batu pasir kuarsa atau tuf yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik mineral metamorfik seperti kordierit. Sebagai kesimpulan, keragaman bukit di petrologis di Pegunungan Jiwa ini akan membuktikan struktur tektonik. Aduh. Eh, Selanjutnya, untuk tectonic interpretation, untuk mengambil interpretasinya, kami mengambil salah satu bukti lapangan yang paling krusial ditemukan di singkapan Watu Perahu Bayat. Di sini kita bisa mengamati struktur CS yang berkembang sangat baik pada lensa pilit dan marmer. Struktur ini menunjukkan sebuah arah pergerakan massa batuan ke arah utara. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh zona subduksi purba yang mengarah ke selatan. Selanjutnya adalah evolusi kerak. Evolusi ini kita bagi menjadi 3 tahap utama, yaitu pada kapur awal terjadi peristiwa penting di mana salah satu fragmen kerak atau silver argo mengalami kolisi dengan bagian mikrokontinen Jawa Timur. Peristiwa kolisi ini menghasilkan proses metamorfisme daerah Bayat. Selanjutnya pada Eosen Tengah, benua Australia yang mulai bergerak ke arah utara. Pergerakan ini mendorong mikrokontinen Jawa Timur untuk ikut bergeser ke utara yang diakomodasi oleh sistem patahan, transform, dan subduksi ganda. Yang terakhir, Miocene awal, akhirnya mikrokontinen Jawa Timur mengalami tumbukan atau docking sepenuhnya dengan Sundaland. Proses panjang jutaan tahun ini yang menyusun arsitektur geologi bawah permukaan daerah Bayat. Next. Sebagai penutup, dari bagian interpretasi tektonik, kami menampilkan rekonstruksi tektonik regional saat ini. Dalam model ini, kita dapat melihat posisi kompleks Bayat terhadap elemen tektonik lainnya. Bayat terletak di antara zona pegunungan selatan dan zona kendeng. Yang menarik dari sini adalah fenomena anthropocenic crust atau kerak samudra yang terjebak di bawah massa mikrokontinen tersebut. Selanjutnya itu ada natural resources. Jadi di Bayat ini sendiri ada industri keramik Bayat memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah liat dari kawasan perbukitan Jiwo yang terbentuk dari pelapukan batuan metamorf dan batuan beku. Mineral utama seperti halosite dan smectite dan kaolinit menjadi bahan baku unggulan yang dipadukan dengan pasir sungai sebagai campuran penguat, penopang industri keramik Bayat selama lebih dari 600 tahun. Selanjutnya ada geohazard mapping. Geohazard mapping ini menunjukkan adanya menjadi 3 zona utama, yaitu zona merah atau bahaya tinggi, berada di dekat sesar kurang dari 100 meter dengan nilai PGA yang tinggi dan sedimen tipis. Selanjutnya ada zona kuning, itu menunjukkan zona bahaya menengah, mencakup wilayah terluas dengan jarak sesar, menengah, hingga dekat. Sementara zona hijau sendiri itu zona bahaya rendah memiliki jarak sesar lebih dari 800 meter dan memiliki nilai PGA yang rendah. Demikian pemaparan mengenai Bayat Komplek yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.